بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dan kita kali ini akan membahas alamatul kubra berikutnya. Kita sudah membahas beberapa alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat, yaitu ad-dukhan, kemudian thalathata khusufin, 3 pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di jazirah Arab. Kemudian kita membahas tentang nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal yang ke-6. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Kita langsung melihat kepada sumber rujukan kita, karya monumental Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, yaitu kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman, di halaman 953 bab pendahuluan, ya, dikatakan oleh beliau, munculnya Ya'juj wa Ma'juj dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Pernyataan terang-terangan bahwa kemunculan mereka itu termasuk tanda hari kiamat mengandung isyarat kemunculan mereka ini menyelisihi keadaan normal dan tidak selaras dengan berbagai konsep yang ada. Kemunculan mereka ini serupa dengan munculnya binatang melata, dabatul ard, dari rekahan bumi, atau mirip dengan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya barat, ya, tulu isyamsi min maghribiha. Karena itulah sebagian orang mengalami kebingungan dalam mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan Ya'juj wa Ma'juj dari segi di mana koordinat posisi mereka saat ini di bola bumi, terutama di zaman kita ini yang berbagai informasi dan pengetahuan tentang geografi dapat diakses secara luas oleh publik. Di manakah dinding di manakah dinding yang menghalangi mereka dari manusia? Bagaimana sifat dan karakter mereka, dan lain-lainnya. Karena itulah kita berupaya pada pasal ini mendekatkan petunjuk dalil-dalil yang ada dalam memahami fenomena ini, jauh dari berbagai tambahan atau pernyataan aneh lagi ganjil sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebagian orang, khususnya tentang 2 kelompok makhluk ini ketika menjelaskan saat-saat kehancuran dan lokasi negeri mereka. Itu saya paparkan berikut ini. Hakikat Ya'juj wa Ma'juj. Agar menjadi jelas bagi kita siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini, maka kita harus mengikut nas-nas yang menjelaskan hakikat mereka. Di antaranya sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamati, Ya Adamu, yaqulu labbaika rabbana wa sa'adaik, fayunada bisautin, Inna allaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyatika ba'than ilan nar. Qala ya Rabbi, wa ma ba'thun nar? Qala min kulli alfin arahu qala 999 fahina idhin tada'ul hamilu hamlaha wa yashibul walid wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Fashaqqa dhalika 'ala an-nasi hatta taghayyarat wujuhuhum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
min Ya'juj wa Ma'juj 999 wa minkum wahidun. Allah Azza wa Jalla berkalam pada hari kiamat nanti. Wahai Adam. Adam alaihissalam menjawab, ku penuhi panggilanmu dengan kerelaan hati, wahai Rabb kami. Lantas dia dipanggil dengan suara yang keras. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu Adam untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu satu pasukan ke neraka. Adam bertanya, wahai Rabbku, apakah pasukan neraka itu? Allah berkalam, dari setiap 1000 orang, aku menyangka Allah berkalam ada 999 orang. Maka ketika itu wanita hamil menggugurkan kandungannya. Anak kecil menjadi beruban. Dan kamu melihat orang-orang itu mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi itu adalah siksa Allah yang dahsyat. Keadaan itu memberatkan banyak orang sehingga wajah mereka berubah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara Ya'juj dan Ma'juj 999 dan kalian dan dari kalian satu. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, i'malu wa abshiru fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih innakum lama'a khaliqataini ma kanata ma'a syai'in illa katharatahu Ya'juj wa Ma'juj wa man mata min nabiyyi Adam wa bani Iblis. Beramallah kalian dan bergembiralah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya kalian benar-benar bersama dua makhluk yang tidak menyertai sesuatu apapun kecuali keduanya memperbanyak jumlahnya, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Dan siapapun yang mati dari kalangan Bani Adam dan Bani Iblis. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih. Penjelasan dari Syekh Mubayyad. Hadis ini menjelaskan bahwasannya Ya'juj wa Ma'juj itu termasuk anak keturunan Adam alaihissalam. Artinya mereka itu manusia seperti kita. Diriwayatkan dari Ka'ab radhiyallahu anhu yang dinukil oleh An-Nawawi bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari Adam tanpa melibatkan Hawa alaihissalam. Dikisahkan suatu ketika Adam bermimpi basah, lantas air maninya tumpah sehingga bercampur dengan tanah dan terciptalah darinya Ya'juj Ma'juj. Tetapi pendapat ini sangat dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Mengapa? Karena para nabi itu tidak mungkin bermimpi basah atau tidak mungkin mimpi bersetubuh. Lagi pula di manakah mereka berada ketika air bah datang menenggelamkan dunia ini? Pendapat ini juga bertentangan dengan Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan keturunan Nuh alaihissalam saja yang tersisa di muka bumi sesudah banjir bandang. Allah Ta'ala berkalam tentang Nuh alaihissalam, dan kami jadikan keturunannya itulah mereka yang tersisa. Surat As-Saffat ayat 77. Karenanya pendapat yang kuat ialah Ya'juj Ma'juj berasal dari keturunan Nuh alaihissalam. Kitabullah Taurat sudah menjelaskan hal itu, yakni mereka itu keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Kita dapat mengamati dari nas-nas sebelumnya bahwa Ya'juj Ma'juj termasuk penghuni neraka dan merekalah kelompok mayoritas dari manusia. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam law ursilu la afsadu 'ala an-nasi ma'ayishahum walan yamuta minhum rajulun illa taraka min dhurriyyatihi alfan fasa'idan
wa inna min waraihim thalatha umamin ta'wil wa ta'rith wa mansak. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj termasuk anak keturunan Adam. Andai mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak penghidupan orang banyak. Tiada seorang lelaki pun yang mati di antara mereka kecuali dia meninggalkan keturunan yang berjumlah 100 orang atau lebih. Sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, Ta'wil, Taris, dan Mansak. Ini hadis disampaikan oleh Imam At-Tabrani, ya, dan dikategorikan bahwa perawinya siqat, ya, dapat dipercaya. Penjelasan. Nas ini mengandung penjelasan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj berasal dari anak keturunan Adam alaihissalam. Pada hadis ini juga termaktub kaitan antara 3 umat dengan Ya'juj Ma'juj. Inilah umat-umat yang tempat tinggal mereka di Asia Tengah dan Asia Utara. Dalil berikutnya dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, ia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibun isba'ahu min ladghati aqrabin faqal innakum taquluna la aduwa wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj iradul wujuh sigharul uyun suhbus sya'afi min kulli hadabi yansilun ka'anna wujuhahum al-majannul mutraqah. Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika itu beliau membalut jari beliau dengan perban karena disengat kalajengking. Nabi bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, dan sesungguhnya kalian tiada henti memerangi musuh sampai Ya'juj dan Ma'juj datang. Lebar wajah mereka, sipit mata mereka, pirang rambut mereka. Dari setiap tempat tinggi mereka muncul seolah-olah wajah mereka itu perisai yang dipukul. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, para perawinya siqat. Penjelasan. Nas ini berisi penjelasan tentang sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata sifat-sifat tersebut sesuai dengan sifat-sifat orang-orang Mongolia atau Tartar atau Turk, yang keadaan mereka itu termaktub pada banyak hadis dari Nabi SAW. Sifat-sifat ini tidak cocok kecuali dengan penduduk pegunungan Manchuria, Mongolia, dataran Siberia, dan Asia Tengah. Dari Zainab binti Jahsy, beliau bersabda yang maknanya bahwasanya Nabi SAW masuk ke kamar beliau dalam keadaan ketakutan seraya bersabda, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, celakalah orang-orang Arab dan kejahatan yang sudah semakin dekat. Hari ini sudah terbuka penutup Ya'juj Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan jempol dan jari telunjuk beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang saleh? Rasul menjawab, iya, apabila keburukan merajalela. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan satu lagi hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, fathallahu min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha wa aqada biyadihi 90. Allah membuka tutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan tangannya 90. Saudara sekalian rahimakumullah, kita akan teruskan bahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.